Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan konsultan tim U17 Indonesia yang baru saja ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Frank Wormuth. Ini pria asal Jerman yang membantu untuk membackup Bima Sakti sebagai pelatih utama. Itu sudah memberikan laporan kepada Ketua Umum PSSI. Dia datang pada hari Senin kemarin itu bersama dengan pelatih Indra Safri ya, dari Bali. Setelah dia mengamati selama 4 hari di sana, tentunya dia punya catatan-catatan khusus untuk dia segera dengan cepat melaporkan ini kepada Ketua Umum. Jadi sebelum ke Solo, mereka itu mampir dulu transit di Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Solo bersama dengan Indra Safri. Jadi Indra Safri itu menemani Frank Wormuth ini dan diterima. Ya, tidak lama diterima oleh Erick Thohir, hanya berbincang-bincang, dan tentunya Erick Thohir perlu untuk mendengar apa-apa saja catatan dari Frank Wormuth ini selama dia berada di Bali untuk mengikuti 2 pertandingan uji coba yang dimainkan tim U17 kita. Karena kita sudah tahu bersama dalam 2 pertandingan itu kita kalah dengan 0-3 dari Barcelona Juvenil A dan juga kalah 2-3 dari Kashima Antlers. Nah, disinilah perkembangan tentang pemain-pemain U17 ini terus dicatat. Sehingga Erick bisa tahu apa-apa saja kelemahan, kemudian apa saja peningkatan dari pertandingan pertama, kemudian di pertandingan kedua, kemudian dia memberikan masukan-masukan yang tentunya punya nilai positif bagi tim U17 ini dalam persiapan menghadapi Piala Dunia di mana kita sebagai tuan rumah pada November sampai Desember yang akan datang. Karena di sini juga kita akan bersiap untuk menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan uji coba pada akhir Agustus ini, 30 Agustus di Jakarta. Sebelum ada pengumuman, itu 30 pemain yang akan dibawa ke Jerman. Frank Wormuth juga akan ikut, karena dia orang Jerman, pasti dia ikutlah bersama dengan Bima Sakti untuk berlatih di sana, mempersiapkan diri ya selama 1,5 bulan sebelum datang ke Indonesia. 10 hari menjelang berlangsungnya Piala Dunia sudah harus tiba menurut Erick Thohir. Dan Erick Thohir tidak menjelaskan memang apa-apa catatan yang dibuat oleh Frank Wormuth ini. Erick Thohir juga didampingi oleh Pak Zainuddin Amali. Ini wakil ketua 1 ya PSSI, dan mereka hanya berempat. Tentunya banyak yang bertanya-tanya, kok nggak ada Bima Sakti pelatih kepala yang ikut? Nah, sudah mendapat jawaban. Saya juga sudah bertanya kepada langsung ke Pak Zainuddin Amali, kenapa nggak ada Bima juga ikut? Ternyata Bima itu sedang mengurusi timnya bersama dengan anak-anak, dia tidak bisa tinggalin. Karena Frank Wormuth ini bersama dengan Indra Safri itu hanya sebenarnya tujuan ke Solo, tapi hanya mampir transit di Jakarta, tapi harus dia melaporkan cepat-cepat ke Erick. Jadi geraknya dia cepat. Jadi Bima itu tidak ada memang karena bersama dengan tim, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dugaan-dugaan lah. Apakah dia akan diganti, karena kan konon yang santer beredar ini Frank Wormuth akan menggantikan Bima Sakti. Tidak ya, dia tetap sebagai pendamping Bima Sakti dan dia akan terus bersama dengan tim U17 ini sampai 4 bulan ke depan. Artinya sampai usai Piala Dunia dia selesai, akan dievaluasi oleh PSSI tentunya dengan Exco, dan apakah dia akan diperpanjang sebagai konsultan atau bahkan langsung diangkat sebagai direktur teknik. Itu urusan bagi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, dan para EXO tentunya akan membicarakan ini. Yang pasti Erick berterima kasih atas catatan yang dibuat oleh Frank Wormuth ini, dan juga berterima kasih kepada Indra Safri yang terus bisa mendampingi Frank Wormuth dan Bima Sakti sebagai pelatih. Ya, tentunya harus ada perbaikan ke depan. Ya, pasti akan harus kerja keras dalam sisa waktu ini untuk menyiapkan tim nasional Indonesia U17. Nah, di samping itu juga pada hari Senin kemarin Erick Thohir itu mendapat semacam bonus atau mungkin berkah ya, kalau bisa dikatakan di sini. Tidak diduga-duga oleh Ketua Umum bahwa ternyata Bursa Efek Indonesia ya, BEI itu mau menggandeng yayasan Bakti ya, sepak bola Indonesia ini untuk bekerja sama, berkolaborasi. Nah, mereka mau membantu. Ini luar biasa, termasuk dalam catatan sejarah Indonesia dalam persepak bolaan kalau Bursa Efek Indonesia ini ingin
bersama-sama mengembangkan sepak bola Indonesia, ingin memajukan juga, dan melihat atlet-atlet yang tidak nantinya sudah pensiun, tidak dipakai, mereka perlu untuk ditunjang, terus disupport, tidak boleh dilupakan. Dan itu yang dilakukan, dikatakan oleh Iman Rahman ya, sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia. Jadi dia bilang bahwa ini sebuah komitmen yang luar biasa, di mana pihaknya mendukung kemajuan sepak bola nasional untuk kerjasama dengan ini, bersinergi antara Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Ya, dan dia bisa mengatakan, dia juga bisa menambahkan sini, nantinya Bursa Efek Indonesia itu akan mengenalkan pasar modal kepada para penggiat sepak bola ya di Indonesia. Ya, mulai dari pemain, kemudian ada pelatih, ada manajemen klub, di situ ada staf untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi banyaklah, semua itu akan ikut di dalam. Jadi ini luar biasa kalau bisa dikatakan Iman meyakini hal ini bahwa penting. Ya, kalau dalam catatan saya sini terlihat bahwa ini untuk masa depan atlet ketika mereka tidak aktif lagi di lapangan sepak bola, dan disambut baik oleh Ketua Umum Erick Thohir. Makanya Erick bilang ini bagus sekali ini, bagaimana digandeng. Dan bukan cuma itu, gandeng ini mereka ada duitnya. Mereka mau mensupport, membantu Yayasan Bakti ya Sepak Bola Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, walaupun ini hampir 20 miliar. Mereka menyisihkan uang itu untuk ke yayasan ini yang harus diterima. Dia bilang, ini Pak Erick harus terimalah ini. Ini dengan tulus ya Pak Iman Rahmat ini, bahwa Bursa Efek Indonesia akan membantu melihat atlet-atlet sepak bola, apalagi mereka yang nantinya sudah pensiun, sudah tidak lagi berkarir kan, ini perlu. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah ini, bahwa ada bantuan yang luar biasa, dan Erick menyambut dengan baik. Ya, sebagai ketua, Erick juga sebagai ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia ini, dia bilang bahwa ini sangat positif sekali. Kerjasama ini berdampak positif terhadap atlet sepak bola. Karena mereka itu pahlawan bangsa. Jadi mereka sudah berjuang untuk nama bangsa, ya kemudian nanti di hari tua kita melupakan mereka, jangan. Ya, mereka sudah bagus, kerja keras, tapi setelah nggak dipakai lagi hilang begitu saja, nggak boleh. Tapi dengan ada yayasan ini, semua bisa terakomodir, semua bisa nantinya dibantu oleh Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Jadi itu yang Erick katakan, dia menyambut dengan sangat bagus, apalagi dana dengan 20 M ini yang dikucurkan ya untuk membantu Yayasan Bakti, ya bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau di sana memang ada Erick, pasti duitnya tidak akan kemana-mana, ya tidak akan berjalan dengan liar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena langsung Erick yang tangani, orang yang tepat untuk bisa mendapatkan bantuan itu nanti akan disalurkan ini kepada atlet-atlet yang nantinya kalau mereka ada masalah, ya masalah dengan sakit, masuk rumah sakit, apapun itu, sudah seperti Kurnia Meiga, penjaga gawang kan dibantu oleh Erick. Nah, ini juga buat pemain-pemain PSSI nantinya kalau sudah tidak berkarir lagi, ya suatu waktu mereka perlu bantuan. Kalau misalnya ini mereka dirawat dan ada hal-hal lain yang perlu dibantu, ya ada yayasan ini. Itulah bagusnya saya pikir Erick membentuk Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Atas gagasan ini sangat baik, dan bukan tidak mungkin juga ada lain-lain akan ikut membantu. Kalau Bursa Efek Indonesia lewat Pak Iman Rahman ini sudah berani, ya bisa aja yang lain juga akan bersama-sama demi memajukan sepak bola kita. Dan atlet akan bersemangat karena mereka punya masa depan. Jadi sekarang kan takut kalau sudah nggak berkarir atau cedera, ya mereka nggak bisa bermain bola lagi, kemana? Nah, tapi sekarang sudah terjamin dengan adanya kerjasama kolaborasi antara Yayasan Bakti dan juga bantuan dari Bursa Efek Indonesia. Satu hal yang sangat baik yang perlu untuk diapresiasi. Dengan saya, Bung Ropan. Sampai di sini. Ciao.